Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 476 sampai bab 480. Di channel novel Donghua. Bab 476. Jurang Gua, Bencana Kelabang. Sisi timur gunung itu berupa hutan yang luas. Hutan ini berdiri di tanah yang relatif datar. Jika dilihat dari seberang, hutan itu adalah lautan kanopi yang hijau. Lokasi terakhir Cumu dan Putri Jinrou, Danau Chen, berada di ujung timur hutan yang penuh bahaya ini. Pada saat ini, di kaki gunung yang besar, sang majikan wanita yang tak bernyawa berdiri di atas permukaan batu yang curam, dan mengamati lereng di bawah kakinya. Di samping tuan perempuan itu ada Pan Zeng yang jiwanya terluka. Pan Zeng hanya bisa memanggil dua hewan peliharaan jiwa saat ini, salah satunya sedang menggendong Shen Yicheng yang terluka parah. "Guru, mengapa Anda berhenti berjalan?" tanya Pan Zeng. "Kamu tunggu di sini," kata tuan perempuan itu. Pan Zeng tidak begitu mengerti. Saat ini, sebagian besar kontestan lainnya mungkin telah mencapai sisi barat gunung ini. Menyeberangi gunung hanya memakan waktu sekitar setengah hari. Jika mereka tidak memanfaatkan keuntungan ini dan mencapai ujung dunia yang membingungkan terlebih dahulu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kehormatan terakhir. Apakah Tuan mengkhawatirkan Ling He? Tidak ada seorang pun di tingkat kedua yang dapat melawannya, apalagi dia dan seluruh kelompok pembunuh itu. Bagaimana mungkin Putri Istana Mimpi Buruk dan Istana Jiwa Chu Chen mengalahkan mereka? Jika bukan karena teknik kombinasi itu, bahkan aku dapat membunuh Istana Jiwa Chu Chen dengan mudah, kata Pan Zeng. Tuan wanita tidak menjawab, hanya membiarkan Pan Zeng menunggu sementara dia berbalik. Pan Zeng tidak berani menentang perintah tuan wanita itu, jadi dia hanya bisa berdiri sambil menyaksikan tuan wanita itu kembali menuju gunung besar menuju salah satu pintu masuk gua. Setelah dia perlahan berjalan memasuki gua yang gelap gulita itu, mata cekungnya perlahan memancarkan kilatan dingin. Saat dia melangkah ke dalam gua, pakaiannya mulai berkibar aneh, seolah-olah ada kekuatan yang meluap dari tubuhnya dan menciptakan aura yang kuat. Di sekelilingnya terdapat banyak mata merah dari organisme sejenis serangga yang hidup di gua-gua. Namun, ketika tuan perempuan berjalan melewati mereka, semua organisme itu berlarian, ketakutan, kembali ke gua-gua yang mereka gali, tidak berani menunjukkan diri lagi. Saat dia melangkah maju, segel di tubuhnya tampak perlahan terbuka, dan aura dingin dan gelap menyelimutinya. Lambat laun, pupil matanya kembali seperti orang normal, dingin dan mengesankan. Wajahnya yang sempurna kini memancarkan keanggunan dan kesombongan yang mengisolasi dirinya dari orang lain. Sekarang, dia bukan lagi tubuh tak bernyawa, tetapi seorang ratu berdarah dingin dan hitam. Tidak ada lagi yang tahu apakah dia seorang pelatih hewan peliharaan atau organisme tingkat atas yang berubah menjadi bentuk manusia. Saat melangkah ke persimpangan jalan, majikan wanita itu memejamkan mata dan mulai merasakan kehadiran Cumu. Seolah merasakan arah yang dituju Cumu, dia perlahan membuka matanya lagi dan mulai berjalan dengan pasti ke suatu arah tertentu. Gua hitam itu selalu mengeluarkan suara-suara aneh yang menggeliat. Ketika cahaya merah menyala, mereka dapat dengan jelas merasakan beberapa organisme panjang bergerak menjauh dari jalan cahaya. Dengan cepat melesat ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau api sambil mengawasi orang-orang yang telah menyusup ke dalam gua ini. Setiap 1000 kaki, panjang kaki 1000 sekitar belasan meter, sehingga mereka menjadi raksasa. Dengan ribuan organisme ini, tidak terbayangkan seberapa besar jurang pegunungan ini untuk menampung banyak kaki 1000 yang sedang beristirahat. Kilau es, pedang es yang menjulang. Perintah Putri Jinrou. Iblis rubah kutukan es yang menjulang tinggi melesat maju dengan cakar penuh es yang bersilangan di atas lubang besar, menciptakan dua kilatan seperti busur bulan. Si. Kelabang hitam itu tidak dapat menahan serangan ganas ini. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter langsung terbelah menjadi beberapa bagian, jatuh dari atas. Putri Jinrou menarik kembali ingatan jiwanya dan melirik bangkai kelabang yang berserakan di tanah. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia tidak terbiasa dengan pembunuhan ini. Su. Langkah kaki tergesa-gesa datang dari salah satu terowongan yang gelap gulita. Tak lama kemudian, Old Li yang sangat cepat berlari di depan Putri Jinrou dan melambaikan tangannya yang pendek,
mereka semua datang dari arah sini, cepat kabur lewat jalan itu. Begitu dia selesai berbicara, Li Tua segera berlari ke arah lain. Putri Jinrou dapat merasakan bahwa para pembunuh sudah dekat dan segera mengikutinya. Namun, sebelum Putri Jinrou berhasil mencapai pintu masuk lubang, Mo Xie, dengan 9 ekornya yang terbakar dengan api kerajaan, berlari kembali dari arah itu. Wu! Mo Xie memanggil ke arah Old Li dan Princess Jinrou, memberi isyarat bahwa ada banyak musuh di arah itu juga. Kita benar-benar dalam masalah sekarang. Keringat dingin menetes dari tubuh Li Tua. Putri Jinrou menggigit bibirnya yang merah. Gua ini hanya memiliki 4 terowongan di bagian luar. Di belakangnya ada Ling He, yang kekuatannya terlalu kuat untuk dilawan Putri Jinrou secara langsung. Dari arah Old Li dan Mo Xie, ada banyak pembunuh. Dengan jumlah pembunuh di setiap arah, Putri Jinrou tidak mungkin bisa keluar dari arah mereka juga. Terowongan terakhir adalah jalan setapak melalui gua kelabang setinggi 1000 kaki. Ada pergerakan udara ke arah ini, yang berarti itu bukan jalan buntu. Namun, pasti ada banyak sekali kelabang setinggi 1000 kaki yang menghuni jalan setapak ini, jadi masuk berarti mencari kematian. Ice Fox, kau tetap di depan. Dark Devil Buddhist, batasi semua kelabang 1000 kaki yang menyerang kita. Putri Jinrou akhirnya memutuskan untuk mencoba jalur kelabang 1000 kaki. Rubah iblis kutukan es yang menjulang memimpin jalan, sementara Buddha iblis kegelapan memastikan keselamatan Putri Jinrou dan Cumu. Raja tipe batu berada di belakang untuk memastikan mereka tidak akan diserang oleh para pembunuh. Putri mimpi buruk putih mengikuti di sisi Putri Jinrou, siap menyerang kapan saja. White Nightmare adalah White Nightmare milik Putri Jinrou. Ia sudah menjadi raja kelas menengah tahap ke-9. Dari aura dinginnya yang menyeramkan, orang bisa tahu bahwa ia adalah White Nightmare yang akan memasuki peringkat raja kelas atas. Serangan Towering Ice Curse Demon Fox sungguh luar biasa, jadi kelabang manapun yang tingginya 1000 kaki dan kurang dari fase ke-10 akan langsung terbunuh. Dengan sangat cepat, Towering Ice Curse Demon Fox menciptakan jalan berdarah sepanjang 100 meter yang penuh dengan mayat kelabang. Putri Jinrou tidak bisa berhenti mengkhawatirkan mayat-mayat berjenis serangga menjijikkan itu, menginjak tubuh-tubuh kotor itu sambil berlari tanpa henti. Mereka sudah dekat, mereka akan segera menyusul. Li Tua segera berlari kembali dan berkata dengan sangat serius kepada Putri Jinrou. Putri Jinrou tidak menjawab, terus membiarkan Towering Ice Curse Demon Fox memimpin jalan. Akhirnya, setelah membunuh selusin kelabang berukuran 1000 kaki, apa yang muncul di hadapan Putri Jinrou adalah sebuah gua yang menyerupai aula istana. Gua ini juga penuh dengan lubang-lubang, dengan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh banyak sekali kelabang. Untungnya, beberapa lubang mengarah ke terowongan di arah lain. Putri muda, perhatikan langkahmu. Li Tua dengan cepat melompat ke punggung Zhan Ye sambil menunjuk dengan konyol ke lapisan batu di bawah mereka. Gua tempat mereka berada adalah lapisan atas. Di bawah mereka ada lapisan batu, namun jelas semakin berlubang. Tubuh Mo Xie selalu terbakar oleh api kerajaan. Api ini melesat ke lapisan batu yang berlubang, memperlihatkan jurang hitam besar di bawah lapisan itu. Kenyataannya, di bawah gua ini tidak ada jurang. Seluruh gua itu sendiri adalah jurang, lapisan tempat mereka berada hanyalah lapisan batuan yang terbentuk di tengah jurang. Batu-batu ini menutupi bagian atas jurang, menciptakan lapisan berlubang tempat mereka berada sekarang. Oleh karena itu, di atas lapisan ini terdapat gua yang sangat rapuh, sementara di bawahnya terdapat jurang gelap yang membuat orang-orang merinding. Hah! Api kerajaan di tubuh Mo Xie melesat turun sedikit saat dia mencoba menerangi dasar jurang. Putri Jinrou mengikuti jejaknya dan melihat ke bawah, tetapi pandangan ini membuat Putri Jinrou langsung kehilangan ketenangannya. Gua hitam pekat itu sangat besar, dan makin lama makin lebar. Di dasar, radiusnya mencapai beberapa ribu meter. Setelah api Mo Xie padam, orang hanya bisa melihat sudut kecil dari lubang itu. Namun, di area yang lebarnya hanya ratusan meter, tubuh-tubuh merah menggeliat satu demi satu, menggeliat dan saling terkait. Kaki seperti sabit hitam, baju zirah kelabang yang dipenuhi cairan, kepala besar yang mengerikan, tubuh panjang yang menakutkan. Di mana-mana api menjalar, dipenuhi tubuh kelabang.
Kelabang-kelabang ini saling melilit, semuanya menyimak channel novel Donghua dan mengeluarkan cairan menjijikkan. Beberapa setengah tegak, melambai-lambaikan tubuhnya yang panjangnya belasan meter dan ribuan kaki seperti sabit. Yang lain melingkari stalaktit, sementara lebih banyak lagi yang berbaring di dinding jurang, seolah siap melesat ke atas kapan saja. Seluruh jurang hitam itu tiba-tiba menampakkan banyak sekali binatang buas yang mengejutkan dan massa yang menggeliat. Jika di mana-mana cahaya yang menyinari dipenuhi dengan kelabang, orang bisa membayangkan seperti apa bentuknya di wilayah yang luas yang tidak terjangkau cahaya. Apakah juga penuh dengan makhluk-makhluk menjijikkan namun mengerikan ini? Putri Jinrou hampir pingsan melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa di bawahnya, di jurang selebar ratusan meter, terdapat sarang sejati kelabang berukuran 1000 kaki. Jika dia jatuh, tidak satu ons pun tubuhnya akan tetap utuh di tangan kelabang itu. Mo Xie, cepat cabut apimu. Putri Jinrou berkata dengan panik pada Mo Xie. Organisme yang hidup dalam kegelapan paling membenci cahaya. Jika mereka memicu kelabang 1000 kaki di bawah mereka, para pembunuh bahkan tidak perlu mengejar sebelum Putri Jinrou, Cumu, dan semua hewan peliharaan jiwa mereka dimakan. Li Tua telah menyadari bahwa di bawah mereka terdapat neraka kelabang, jadi dia secara khusus melompat ke punggung San Ye, kalau-kalau dia terjatuh secara tidak sengaja. Putri kecil, ayo kita pergi dari sini dulu, kata Li Tua. Wajah Putri Jinrou sudah pucat sejak lama. Hanya memikirkan bencana kelabang di bawah sini saja sudah membuatnya menggigil. Dia melompat ke punggung rubah iblis kutukan es menjulang dan memilih terowongan untuk membawa Cumu dan hewan peliharaan jiwa mereka segera keluar dari neraka hidup ini. Bab 477. Kekuatan peringkat Kaisar, Tuan yang mengerikan bagian 1. Li Tua berlari di depan. Tubuhnya kecil, tetapi keempat anggota tubuhnya bergerak sangat cepat. Bahkan Mo Xie dan rubah es tidak dapat mengejar orang ini. Karena situasinya sekarang berbahaya, Li Tua tidak lagi pengecut seperti dulu. Dia maju ke depan untuk memimpin Putri Jinrou. Mereka berlari sepanjang jalan setapak ini sejauh 4 hingga 500 meter sebelum sebuah gua baru muncul. Gua ini tampak seperti kepala ke atas dan semakin ke dalam, semakin tampak seperti lereng. Putri, cepat ikuti, itu gua lain. Mungkin ada kesempatan untuk mengecoh mereka. Li Tua berdiri di gua yang lebih sempit sebelum memanjat batu runcing yang tinggi sebelum kembali dan berbicara kepada Putri Jinrou. Setelah selesai bicara, Pak Tuali segera berlari ke arah lain, tetapi saat sampai di tengah-tengah gua, dia langsung menghentikan langkahnya. Dan tatapan matanya yang selalu bergerak tiba-tiba berubah serius. Matanya terpaku pada sebuah batu yang menonjol dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa di atas batu setinggi 10 meter itu ada sebuah sosok. Sosok itu ramping dan anggun dan dia tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Li Tua menatapnya dengan saksama, dan awalnya mengira itu adalah batu yang tampak seperti wanita. Namun, ketika ia menyadari bahwa mata tajam patung wanita itu berkedip, wajah Li Tua langsung berubah. Pangeran, jangan. Li Tua berbalik dan mengulurkan lengan kecilnya, tidak ingin Putri Jinrou masuk. Akan tetapi, pada saat berikutnya, tatapan mata dingin patung perempuan itu menyapu dan sebelum Li Tua dapat menyelesaikan kalimatnya. Sekuntum bunga iblis berwarna abu-abu tiba-tiba mekar di bawah kakinya dari antara celah-celah. Tidak jelas kemampuan aneh apa yang dimiliki bunga iblis kelabu ini, tetapi ketika Li Tua berdiri di atasnya, tubuh kecilnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu seolah-olah ditutupi oleh lapisan lilin parafin kelabu. Li Tua tidak dapat berteriak tepat waktu. Tubuhnya mulai berputar dan lengannya terentang seolah-olah dia mencoba menghentikan sesuatu. Namun setelah itu, tidak ada lagi gerakan. Dia benar-benar diam di atas bunga iblis abu-abu ini. Di belakangnya, Putri Jinrou mendengar teriakannya, tetapi dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Dengan cepat, Putri Jinrou dan hewan peliharaan jiwanya juga memasuki gua dan dia segera melihat tubuh patung abu-abu Li Tua berdiri di sana. Wajahnya yang seperti rakun masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Gelombang ketakutan menerpa Putri Jinrou dan dia segera menyadari bahwa ada bahaya di sini. Matanya menyapu seluruh gua dan dia segera menemukan bahwa tidak sampai 20 meter di depannya ada seorang wanita cantik yang memancarkan aura dingin.
Tatapan matanya begitu dingin sehingga orang lain tidak berani menghadapinya secara langsung. Walaupun Putri Jinrou belum pernah melihat wajah asli majikan wanita bercadar itu, dia tahu bahwa wanita ini pastilah majikan misterius yang sebelumnya tidak memiliki jejak jiwa sedikitpun. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Mata wanita ini penuh dengan kekuasaan dan tirani, mencerminkan kesombongan dalam hatinya. Dia tampak seperti roh mulia yang memandang rendah segala sesuatu dan memandang dengan jijik pada setiap makhluk hidup. Di hadapan wanita ini, Putri Jinrou merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napasnya menjadi sesak dan dia bahkan lupa memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk menyerang. Reaksi Mo Xie adalah yang tercepat dan saat Putri Jinrou kehilangan kesadaran, sepasang api kerajaan menyala di tubuh Mo Xie sebelum terbang di samping sang putri. Hantu. Tubuh Mo Xie yang menyala-nyala dengan cepat berubah menjadi 5 tubuh yang menyerbu ke arah tuan wanita itu. 45 ekor yang menyala-nyala bagaikan rantai yang mulai menyilang di sekujur tubuh tuan wanita itu dengan maksud untuk mencekiknya sampai mati. Mo Xie telah menggunakan diagram rubah neraka 5 malam, teknik kekuatan penghancur target tunggalnya yang terkuat. Namun, tubuh majikan perempuan itu tidak bergerak. Kelopak bunga berwarna emas mulai melingkari tubuhnya. Kelopak bunga itu seperti pisau berwarna emas yang menari-nari dan membelah ruang di sekitarnya. Dari 45 ekor api Mo Xie, 36 diantaranya adalah ilusi. Kelopak emas tajam berhasil menghancurkan semua Mo Xie palsu saat mereka terbang. Tubuh Mo Xie yang berekor 9 juga tidak seberuntung itu. Ketika 9 ekornya terkena kelopak emas yang berputar-putar, mereka terpotong dan darah segar mulai mengalir keluar di tengah api. Kelopak bunga itu sepenuhnya berada di bawah kendali tuan wanita misterius itu dan terkunci pada Mo Xie, terbang ke arahnya. Kekuatan serangan mereka sangat mengerikan dan pertahanan Mo Xie tidak mampu menahannya. Jika pada akhirnya dia terbungkus oleh kelopak bunga yang melayang ini, dia akan terkelupas sehingga hanya tulang-tulangnya yang terlihat. Mo Xie yang terluka menyadari kengerian wanita ini, dan buru-buru menyerah pada serangannya. Dia menggunakan Nine Tail Confuse dan mengibaskan 9 ekornya yang berlumuran darah, menghindari serangan tuan wanita itu. Kemudian, dia mundur kembali ke kelompok hewan peliharaan jiwa. Tatapan mata tuan perempuan itu bagaikan pisau tajam dan dingin menyapu sang putri dan hewan peliharaan jiwa di sampingnya. Tiba-tiba, cahaya abu-abu dingin muncul dari matanya. Ini adalah serangan yang sama yang digunakan pada Li Tua. Kali ini, tuan wanita telah menyerang semua hewan peliharaan jiwa. Ada Mo Xie yang terluka, White Nightmare yang akan melancarkan serangan, Zhan Ye yang berdiri di dekat bagian belakang sambil menggendong Cumu, Towering Ice Curse Demon Fox. Dark Devil Buddhist yang melindungi Putri Jinrou di bagian belakang, Raja Tipe Batu yang berdiri di paling belakang dan Putri White Nightmare yang berdiri bersama White Nightmare. 7 hewan peliharaan jiwa dan Putri Jinrou. Cahaya iblis abu-abu mulai mekar bersamaan di bawah mereka. Bunga iblis ini seperti bunga teratai, tetapi penuh dengan aura sedingin es. Saat menginjaknya, seseorang merasakan bahwa bagian bawah tubuhnya sedang dibekukan. 8 cahaya iblis abu-abu yang misterius dan menakutkan dilepaskan, dan Putri Jinrou segera teringat pada Li Tua yang telah berubah sepenuhnya menjadi abu-abu. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya saat dia buru-buru menyuruh semua hewan peliharaan jiwa menghindar. White Nightmare dan Princess White Nightmare adalah yang terkuat, jadi mereka memiliki reaksi tercepat. Tampaknya saat bunga iblis abu-abu mulai mengeluarkan kekuatan abu-abu, mereka berdua menggunakan Displacement Spectre, nyaris menghindari teknik bunga aneh ini. Mo Xie baru saja menggunakan Nine Tail Confuse dan teknik ilusinya. Dia tidak bisa lagi menggunakan teknik menghindar lainnya, jadi dia tampak tidak mampu menghindar. Dengan cepat, energi abu-abu mulai meresap ke dalam tubuhnya. Api kerajaan di tubuhnya mulai padam secara bertahap di bawah kekuatan energi jenis bunga abu-abu ini dan bulu peraknya mulai berubah menjadi abu-abu. Dalam waktu singkat, dia menjadi patung rubah yang menyala-nyala. 9 ekornya masih menari-nari di udara, tetapi mereka membeku, tidak bisa bergerak. Ketika Putri Jinrou melihat bahwa Li Tua telah sepenuhnya terikat oleh energi jenis bunga abu-abu, dia meningkatkan kewaspadaannya dan berhasil menggunakan teknik tepat waktu.
menciptakan pertahanan jenis es yang menghalangi kekuatan ikat bunga iblis abu-abu. Buddha setan hitam tidak seberuntung itu dan terikat sepenuhnya. Sama seperti Litua, ia berdiri tak bergerak di atas bunga iblis abu-abu. Rubah iblis kutukan es menjulang secara alami memiliki kekuatan kutukan dan bunga iblis abu-abu jelas merupakan teknik penyegelan tipe bunga. Segel ini tidak efektif pada rubah iblis kutukan es menjulang. Zhan Ye berdiri di paling belakang, tetapi serangan bunga abu-abu itu tidak terlalu akurat, sedikit meleset dari tubuhnya. Hanya kaki kiri belakangnya yang terkena warna abu-abu, sekarang terikat. Raja tipe batu milik Putri Jinrou memiliki reaksi paling lambat dan tubuhnya yang coklat dengan cepat ditutupi oleh kemampuan bunga iblis berwarna abu-abu. Bahkan matanya pun menjadi berwarna abu-abu. Barangkali kekuatan penyegelan bunga iblis ini lebih lemah pada Raja tipe batu karena walaupun telah terikat, ia masih mampu menggerakkan tubuhnya dengan sangat lambat. Tinggalkan tempat ini. Putri Jinrou menyadari bahwa tuan wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan segera membuat semua hewan peliharaan jiwa berbalik. Setelah berbicara, Putri Jinrou buru-buru mengubah mantra dan segera memanggil kembali iblis Buddha kegelapan yang tidak bisa bergerak ke ruang hewan peliharaan jiwanya. White Nightmare dan Putri White Nightmare keduanya menggunakan teknik api iblis pada tuan wanita misterius itu, menghalanginya menyerang. Akan tetapi, api iblis itu tidak mampu membakar tuan wanita itu, yang berdiri tak terpengaruh oleh api iblis putih itu. Teknik sang guru wanita tidak berakhir dan bunga-bunga iblis abu-abu mekar dengan aneh di celah-celah batu. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dinding gua yang dingin. Bunga iblis itu tumbuh dengan sangat cepat dan cepat, gua batu itu pun tertutup oleh bunga iblis yang mengerikan. Agaknya, tidak lama lagi gua dan jalan setapak itu akan tertutup seluruhnya. Putri Jinrou tidak berani ragu dan segera memerintahkan semua hewan peliharaan jiwa mundur kembali ke jalan tempat mereka datang. Pada saat ini, sehelai bunga merambat melingkari jari majikan wanita itu. Bunga merambat ini tiba-tiba berubah menjadi benda seperti ular berbisa yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam dingin sebelum terbang keluar. Ia benar-benar menghancurkan batu-batu runcing di antara majikan wanita dan Putri Jinrou. Mata Putri Jinrou terbuka lebar dan dia bisa merasakan ular berbisa itu mendekat. Itu adalah aura yang penuh dengan kematian. Dia tahu bahwa jika dia terkena serangan ini, dengan kemampuannya untuk bertahan, dia mungkin tidak akan selamat. Sang majikan wanita tampaknya menyimak channel novel Donghua dan menyadari bahwa teknik ini dapat langsung membunuh Putri Jinrou. Saat ular berbisa itu terbang keluar, tangannya bergerak pelan dan mengubah arah serangannya ke arah tulang bahu Putri Jinrou. Serangan ini terlihat biasa saja, tetapi sangat ganas. Putri Jinrou tahu bahwa meskipun bahunya yang diserang, tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Namun, dia tidak bisa menghindar sekarang dan dia hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh ketakutan saat ular berbisa itu terbang mendekat. Hai! Dengan raungan marah, Raja tipe batu yang berdiri di belakang Putri Jinrou meledak dengan kekuatan penuhnya dan dengan paksa menggerakkan tubuhnya yang besar. Ia mengambil langkah curam yang besar dan muncul di depan Putri Jinrou untuk menggunakan tubuh batunya untuk melindunginya. Beng! Ular berbisa bunga itu menyapu dan dengan segera menghancurkan baju zirah Raja tipe batu itu, menusuk ke dalam tubuhnya yang tebal. Akan tetapi, meski begitu, kekuatan ular berbisa bunga itu tidak melemah sedikit pun dan setelah selesai menembus tubuh Raja tipe batu itu, ular itu masih mengenai bahu Putri Jinrou. Meninggalkan lubang berdarah yang dalam di bahunya yang rapuh. Bab 478, Kekuatan Peringkat Kaisar, Tuan yang Mengerikan Bagian 2. Ah! Putri Jinrou menjerit kesakitan, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ia jatuh terguling ke tanah yang ditumbuhi tanaman bunga. Rubah iblis kutukan es menjulang itu segera berlari kembali, melesatkan ekornya dan mengangkat Putri Jinrou tepat saat ia hendak ditelan oleh tanaman bunga. Kemudian, ia melemparkannya ke punggungnya. Setelah Putri Jinrou jatuh, tubuh Raja Batu yang tertusuk itu mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya yang abu-abu muncul dengan retakan dan tampak seperti akan meledak. Raja tipe batu menyadari tuannya dalam bahaya. Sebagai makhluk dengan tekad yang kuat, ia sama sekali mengabaikan retakan terus-menerus di tubuhnya dan lengannya menghantam tanah dengan keras.
Tanaman bunga yang tumbuh hancur berkeping-keping oleh tinju-tinju ini. Segera setelah itu, batu-batu tajam mulai menusuk tanah ke arah tuan wanita itu. Sebuah pohon anggur emas besar mulai muncul dari sekeliling majikan wanita itu. Ketika tanah mulai menembus dari bawah kakinya, bebatuan tiba-tiba menjadi tenang. Jejak niat membunuh yang kuat terungkap di mata majikan wanita itu. Tanaman merambat di bawah kakinya mulai menumbuhkan kelopak bunga emas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah raja tipe batu seperti salju yang turun. Tubuh raja tipe batu sudah retak. Serangan kelopak bunga sangat kuat dan tanpa diduga bahkan pertahanan tahap akhir tingkat ke-9 raja tipe batu mudah hancur. Aduh! Raja tipe batu itu menjerit kesakitan. Saat tubuhnya perlahan meledak, ia tercabik-cabik oleh kelopak bunga. Sua-sua-sua-sua. Setiap kali kelopak bunga itu melintas, tubuh Raja Batu itu terbelah menjadi beberapa bagian. Gua itu mulai bergema dengan potongan-potongan anggota tubuh Raja Batu setiap kali meraung. Semua hewan peliharaan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat mereka mendengarkan. Wajah Putri Jinrou yang terluka awalnya pucat. Namun, saat tubuh Raja tipe batu itu terpotong-potong, wajahnya bahkan tidak memiliki sedikit pun darah dan dia hampir pingsan karena perjanjian jiwa yang retak dan luka jiwa. Raja tipe batu milik Putri Jinrou memiliki pertahanan di akhir tahap ke-9 yang membuatnya sulit bahkan bagi Raja fase ke-10 untuk membunuhnya. Namun, efek bunga iblis abu-abu menurunkan pertahanan Raja tipe batu. Setelah 2 serangan tuan wanita, Raja tipe batu itu benar-benar terpotong menjadi potongan-potongan batu. Kematian hewan peliharaan. Ini adalah kematian hewan peliharaan pertama yang dialami Putri Jinrou sejak menjadi pelatih hewan peliharaan. Rasa sakit akibat patah tulang hewan peliharaan menyebabkan matanya memerah sepenuhnya. Tidak. Rubah iblis kutukan es menjulang milik Putri Jinrou dan Putri Mimpi Buruk Putih mengeluarkan teriakan tajam, saat mereka merasakan luka jiwa dan kemarahan tuan mereka yang akan meledak. Mata kedua hewan peliharaan jiwa itu menyemburkan api kemarahan dan mereka melotot tajam ke arah tuan wanita yang buas itu. Teriakan rubah lainnya terdengar di dalam gua. Tepat saat Raja tipe batu hendak dibunuh, Mo Xie yang terikat sepenuhnya menjerit. Cahaya perak di tubuhnya bersinar dan mengandalkan teknik spesies cahaya bulan, ia dengan paksa menghancurkan segel tipe bunga. Energi bunga abu-abu itu segera menghilang dan api kerajaan Mo Xie sekali lagi membakar tubuhnya. Memanfaatkan ketidakpedulian tuan wanita itu, ia dengan ganas mengayunkan bilah cakarnya ke lehernya dalam upaya untuk memenggal kepalanya. Sang majikan wanita mengeluarkan ekspresi sedikit bingung. Dia buru-buru menghentikan serangannya terhadap Putri Jinrou, dan menggunakan dinding bunga emas untuk menghentikan serangan Mo Xie. Cakar Mo Xie menembus dinding bunga milik majikan wanita itu dan cahaya dingin menyapu lehernya. Dia meninggalkan bekas cakaran yang dalam di leher majikan wanita itu, dan darah segar menyembur keluar dan mengalir ke leher putihnya. Sang majikan perempuan dengan cemas mundur, dan menggunakan tangannya untuk menutupi lehernya yang robek. Namun, ia tidak dapat menghentikan darah yang mengalir. Darah berceceran di mana-mana dan beberapa tetes tumpah ke tubuh Old Li yang terikat erat. Darah majikan wanita itu memiliki efek pembebasan khusus yang menyebabkan warna abu-abu cepat hilang dari tubuh Li Tua dan ia memperoleh kembali kebebasannya. Pertarungan itu disaksikan oleh Li Tua. 2 serangan White Nightmare tidak mampu benar-benar melukai tuan perempuan misterius itu karena dia memiliki pertahanan segel. Bahkan jika itu adalah serangan api iblis, serangan itu tidak mampu memberikan bahkan 30% kerusakan. Semua hewan peliharaan jiwa yang menyimak channel novel Donghua yang hadir tidak dapat menggunakan serangan yang sangat kuat sehingga tidak dapat memberikan kerusakan pada tuan wanita. Hanya Mo Xie yang telah melepaskan kekuatan segel dan dapat menembus pertahanan segelnya yang mampu benar-benar melukainya. Putri, cepatlah pergi. Dia memiliki kekuatan bunga suci-suci yang setara dengan kekuatan tingkat kaisar. Li Tua berteriak keras. Setelah berteriak, Li Tua buru-buru menyuruh Mo Xie memanfaatkan lukanya untuk melarikan diri. Ini karena dia khawatir Mo Xie akan langsung terbunuh seperti Raja tipe batu oleh kaisar wanita yang mengerikan itu. Putri Jinrou dipenuhi amarah dan kebencian. Bibir putih pucatnya telah digigit, namun,
kekuatan musuh terlalu kuat dan bahkan 7 hewan peliharaan jiwa masih bukan lawannya. Semuanya pergi. Akhirnya, Putri Jinrou memberi perintah kepada hewan peliharaan jiwanya sambil berlinang air mata. Mimpi buruk putih dan Putri Mimpi Buruk Putih tidak ragu-ragu dan segera melayang kembali. Putri Mimpi Buruk Putih melayang ke sisi Putri Jinrou untuk melindunginya sementara Mimpi Buruk Putih terbang ke sisi Zhan Ye untuk melindungi Cumu, yang masih pingsan. Setelah Mo Xie mengenai sasarannya, dia mengibaskan ekornya dan mengangkat Li Tua, menggunakan Nine Tail Confuse untuk melarikan diri jauh dari jangkauan serangan tuan wanita itu. Setelah melangkahi tubuh menyedihkan Raja tipe batu itu. Segera setelah itu, dia mengejar Towering Ice Curse Demon Fox. Sang majikan perempuan memegangi lehernya yang penuh dengan darah segar dan wajahnya sangat gelap. Sepasang matanya perlahan mulai terbakar dengan api kemarahan. Sang majikan perempuan tidak segera mengejar. Api kerajaan dari serangan segel 9 ekor Inferno Fox menghasilkan kerusakan yang mematikan. Jika dia tidak menghentikan pendarahannya tepat waktu, semua darahnya akan hilang. Tuan perempuan itu tidak menaruh satupun hewan peliharaan jiwa di matanya. Namun, hewan peliharaan utama Cumu memiliki teknik spesies pemecah segel unik yang melawan tuan perempuan itu. Hal ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain takut pada rubah neraka ekor 9. Wah, gelombang. Mo Xie segera berlari ke arah Zhan Ye yang menggendong Cumu. Dia menyadari kecepatan Zhan Ye telah melambat drastis dan segera bertanya mengapa. Kecepatan Zhan Ye berkurang drastis karena anggota tubuh belakangnya telah dibatasi oleh energi bunga iblis abu-abu dan hanya bisa berlari dengan 3 anggota tubuh. Mo Xie mengulurkan cakarnya untuk melihat apakah masih ada darah majikan wanita itu. Namun, Mo Xie memiliki api darah sehingga darah majikan wanita itu sudah menguap. Tidak ada cara baginya untuk melepaskan ikatan Zhan Ye. Kamu! Zhan Ye meraung, menyuruhnya terus berlari. Dia tidak akan mampu bertahan lama. Sementara itu, Putri Jinrou memimpin semua hewan peliharaan jiwa kembali ke gua-gua di atas jurang sebelumnya. White Nightmare dan White Nightmare Princess bereaksi paling cepat dan menyadari bahwa kedua hewan peliharaan utama Ling He telah muncul di sana. Mereka terbang ke dalam gua dan keduanya menggunakan api mimpi buruk, dengan paksa memaksa Ling He untuk melawan. Mereka di sini, hentikan mereka. Ling He segera melihat Putri Jinrou dan hewan peliharaan jiwa berikutnya, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada para pembunuh. Lebih dari 30 pembunuh baru saja memasuki gua tetapi berada jauh dari Putri Jinrou. Hampir semuanya menunggangi binatang iblis bermata hijau. Melihat Putri Jinrou muncul, mereka semua melantunkan mantra sambil terus memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Pola hewan peliharaan jiwa muncul. Seketika, lebih dari 30 iblis menakutkan seperti serigala teror muncul sambil memamerkan gigi mereka. Ketika mereka berlari, mereka secepat kilat dan mereka membentuk garis-garis cahaya dingin di gua yang gelap gulita ini saat mereka menyerang ke arah 2 mimpi buruk putih. 9 api iblis dunia bawah memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Selusin api iblis putih muncul dan membubung tinggi ke udara, membentuk susunan 9 api iblis dunia bawah. Hal ini memaksa iblis bermata hijau seperti serigala teror ke satu sisi. Adapun iblis yang telah melompat ke dalam susunan 9 api iblis dunia bawah, susunan kuat mimpi buruk putih membakar mereka hingga hangus, langsung membunuh sejumlah dari mereka. Putri, pergilah ke arah sini. Li Tua memimpin jalan ke depan. Ia memanfaatkan fakta bahwa Ling He dan para pembunuh belum menduduki seluruh gua dan membawa Putri Jinrou ke jalan samping. Putri Jinrou tidak ragu-ragu dan menunggangi rubah iblis kutukan es menjulang miliknya menuruni jalan berbatu. Mo Xie menambahkan 2 nyala api mimpi buruk putih dan tidak memberi kesempatan kepada para pembunuh di sisi lain gua untuk menyerbu. 9 nyala api iblis dunia bawah, nyala api iblis putih, nyala api iblis jahat, dan nyala api darah membakar seluruh gua. Kalian bertiga, cepat mundur. Putri Jinrou segera berjalan menuju pintu masuk gua. Ia menoleh ke arah Putri White Nightmare, dan Mo Xie sambil berbicara kepada mereka. Ketiga hewan peliharaan jiwa itu tahu kapan harus berhenti.
Mereka mempertahankan dinding api di dalam gua sebelum dengan cepat berbalik dan mengikuti Putri Jinrou dan rubah iblis kutukan es yang menjulang. Putri, berhati-hatilah dengan Ling He. Hewan peliharaan jiwanya telah tiba. Li Tua menjerit ketakutan. Di dinding yang menyala-nyala, sinar matahari yang membakar tiba-tiba muncul. Beberapa lapisan api tidak menghalangi. Cahaya memancar ke segala arah dari tubuhnya yang besar saat ia dengan cepat mendekati mereka. Di samping terik matahari, kilat ungu melintas. Gelombang api yang membakar itu juga tidak memberikan banyak kerusakan padanya. Ini adalah Raja Monyet Petir milik Ling He. Semua hewan peliharaan jiwa Ling He kuat dan jika mereka dihentikan oleh serangannya, saat para pembunuh berhasil menyusul, mustahil bagi Putri Jinrou dan Cumu untuk melarikan diri. Putri Jinrou menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa harus ada hewan peliharaan yang bisa menghentikan para pengejar mereka agar mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, hewan peliharaan jiwa yang memotong pengejar mereka tidak akan bisa kembali. Putri Jinrou tidak dapat menentukan pilihan. Jika dia tidak menyerahkan hewan peliharaan jiwanya dan Cumu akan musnah sepenuhnya. Namun, melepaskan hewan peliharaan jiwa adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan Putri Jinrou. Bagaimanapun, hewan peliharaan jiwanya selalu berada di sisinya saat ia tumbuh dewasa. Bab 479. Jurang, penampakan mengejutkan dari kaki 1000 berukuran 10.000 kaki. Kamu. Tiba-tiba, raungan Zhan Ye datang dari belakang. Putri Jinrou berbalik dan melirik untuk menyadari bahwa Zhan Ye milik Cumu telah tertinggal beberapa waktu lalu. Kakinya tersangkut, kata Li Tua. Hati Putri Jinrou hancur. Cumu yang tak sadarkan diri masih berada di punggung Zhan Ye. Perhatian Mo Xie dan White Nightmare tertuju pada para pembunuh. Ketika api itu menyala, mereka semua mengira Zhan Ye sedang menggendong Cumu di samping Putri Jinrou. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Cumu masih jauh di belakang. Mo Xie tidak ragu-ragu, dengan cepat berbalik dan berlari menuju Zhan Ye. Di sisi lain, Zhan Ye mulai melambat. Seolah menyadari bahwa ia tidak dapat lagi melindungi Cumu dengan baik, ia menggoyangkan tubuhnya dan membiarkan Cumu jatuh dari punggungnya dan mengenai ekornya. Zhan Ye meraung ke arah Mo Xie yang mendekat dan mengibaskan ekornya yang seperti rantai untuk melemparkan Cumu ke Mo Xie. Mo Xie segera berhenti dan mengulurkan dua ekornya untuk menangkap Cumu saat dia terbang, membaringkannya di punggungnya. Mo Xie memanggil ke arah Zhan Ye. Raungan Zhan Ye memberi isyarat kepada Mo Xie untuk pergi. Yang membingungkan Mo Xie adalah, setelah Zhan Ye melempar Cumu, Cumu berhenti berlari. Sebaliknya, Cumu berbalik dan menghadapi badak matahari berapi-api dan Raja Monyet Petir. Melihat Zhan Ye milik Cumu menyerah untuk melarikan diri, Putri Jinrou tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya menatap tajam ke arah sosok hitam namun penuh tekad itu, dan dia merasa kehilangan kata-kata. Mo Xie tidak akan meninggalkan Zhan Ye. Dia berlari ke depan Zhan Ye dan berteriak beberapa kali, mengulurkan dua ekor untuk menggulungnya agar bisa melarikan diri juga. Pak gelombang-gelombang. Namun, ekor Zhan Ye yang bagaikan rantai mencambuk dan menamparkan ekor Mo Xie ke belakang. Ia berbalik dan menatap Cumu sambil menggeram pelan. Kemudian, Zhan Ye tidak lagi memperhatikan Mo Xie. Mo Xie berdiri tak bergerak di lantai gua yang berlubang, matanya yang hitam menyala-nyala melawan sekelompok besar musuh. White Nightmare segera melayang. Ia menyadari apa yang akan dilakukan Zhan Ye. Meskipun ia memiliki dendam kecil terhadap semua hewan peliharaan jiwa Cumu lainnya, ia tidak akan pernah menyerah pada rekan-rekannya saat keadaan genting. Mo Xie juga tidak berusaha melarikan diri. Jika Zhan Ye tidak pergi, dia lebih suka tinggal dan melawannya. Mereka. Melihat tindakan tiga hewan peliharaan jiwa utama, Putri Jinrou tergerak. Hewan peliharaan jiwa yang tersisa tidak mempunyai kesempatan untuk hidup. Putri Jinrou baru saja memutuskan hewan peliharaan jiwanya yang mana yang akan diserahkan, karena dia tahu jika dia memilih satu, hewan itu akan tetap tinggal tanpa ada yang mengeluh. Namun, Cumu masih tidak sadarkan diri, tetapi hewan peliharaan jiwanya tidak membutuhkannya untuk dipetik. Di saat-saat berbahaya ini,
binatang buas Moye menyerahkan pemiliknya kepada teman-temannya dan memilih untuk tetap tinggal. Ini tidak hanya membutuhkan kesetiaan, tetapi juga hubungan yang lebih dari sekadar perjanjian jiwa antara pelatih hewan peliharaan jiwa dan hewan peliharaan jiwa. Hanya emosi seperti itu yang dapat membuat hewan peliharaan jiwa mengorbankan dirinya untuk pelatihnya dengan rela. Mosie, White Nightmare, pergilah dulu dari sini, menjaga Chumu tetap hidup adalah prioritasmu. Litua tidak bisa membiarkan ketiga Soul Pet utama tetap tinggal. Jika ketiganya tetap tinggal, mereka semua akan terbunuh dan Chumu juga tidak akan selamat. Kamu gelombang. Tiba-tiba, Zhan Ye mengeluarkan raungan yang dalam. Kaki depannya terangkat dengan energi seperti binatang buas dan, sebelum Mosie dan White Nightmare menyadarinya, melangkah turun dengan kuat. Beng! Energi hentakan Zhan Ye menggulung hembusan yang mengirim Mosie dan White Nightmare kembali ke pintu masuk terowongan. Wuh! Mosie terbalik ke belakang dan mendarat dengan stabil. Melihat Zhan Ye mengambil keputusan, pupil perak Mosie mulai berkilauan. Mimpi buruk putih mengeluarkan 9 api iblis dunia bawah dengan paksa mendorong dua hewan peliharaan jiwa Ling He untuk membeli lebih banyak waktu bagi Zhan Ye. Akan tetapi, White Nightmare melihat bahwa Zhan Ye sama sekali tidak berusaha pergi dan langsung menjerit marah lagi. Mosie, White Nightmare, ayo kita pergi. Kau harus bertahan sampai pemilikmu bangun. Putri Jinrou melihat tiga hewan peliharaan jiwa Chumu menolak untuk pergi dan menyarankan dengan tenang. Tidak banyak waktu tersisa. Banyak pembunuh sudah menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka di tengah kobaran api, hanya berjarak 200 meter, nih. White Nightmare tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah. Menandakan Mosie harus pergi bersama Chumu sendirian. Ia ingin tinggal dan bertarung dengan Zhan Ye untuk menghentikan lawan dan menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri. Setelah berkata demikian, White Nightmare melayang ke depan dan bergerak menuju Zhan Ye. Namun, saat White Nightmare melayang, kedua ekor Mosie tiba-tiba terkunci pada White Nightmare dan dengan paksa menariknya kembali. Mosie berbalik dan tidak ragu lagi, bertekad saat menyeret White Nightmare ke arah Putri Jinrou. Api iblis White Nightmare dan White Devil Princess membantu mengulur waktu yang singkat ini. Namun, api ini tidak dapat lagi menghentikan langkah para pembunuh ini. 30 binatang bermata hijau dan 30 iblis menyerbu seperti gelombang pasang. Setelah dua hewan peliharaan jiwa Ling He didorong mundur oleh 9 api iblis dunia bawah milik White Nightmare, mereka menyerbu ke depan lagi dengan cepat, mendekat dengan sangat cepat. Di ujung lain gua, mata apatis Ling He menatap melalui api yang perlahan meredup dan dia tertawa dingin saat melihat Zhan Ye. Dibandingkan dengan lawan-lawannya yang berjumlah besar, tubuhnya yang setinggi 3 meter itu sangat kecil. Satu tatapan dari Ling He sudah cukup untuk menilai fase dan peringkat hewan peliharaan jiwa ini. Ini adalah Moye yang bahkan belum mencapai tahap ke-9. Memiliki hewan peliharaan jiwa yang lemah menghentikan hewan peliharaan jiwanya dan 60 pembunuh lainnya sungguh menggelikan dan konyol. Bunuh makhluk malang ini. Ling He memberi perintah pada badak matahari bersemangat miliknya. Kekuatan Arden Sun Rhinoceros 5 tingkat lebih tinggi dari Zhan Ye. Dari sudut pandang Ling He, membunuhnya dalam sekejap terlalu mudah. Menghadapi gelombang hewan peliharaan jiwa yang begitu dahsyat serta badak matahari bersemangat yang kuat, mata Zhan Ye bersinar dengan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan saat ia tahu ia tidak bisa lagi lolos dari kematian, ia tidak takut. Matanya hanya bersinar dengan semangat juang. Melihat badak matahari berapi-api menerkam, Zhan Ye mundur menuju terowongan lain dan melompat ke atas dengan kuat. Tubuhnya terbalik di udara dan, saat melepaskan aura gelap pada titik tertingginya, tubuhnya berubah menjadi palu gelap. Kamu! Tiba-tiba, Zhan Ye melolong marah. Teriakan marah ini penuh dengan energi yang mengejutkan. Itu adalah kemarahan Zhan Ye, pelepasan semangat juangnya, sekaligus perwujudan kepahlawanan yang menggetarkan hati. Setelah melolong marah, tubuh Zhan Ye jatuh dan terbanting keras ke tanah. Palunya yang hitam jatuh, melepaskan energi hentakan yang dapat menghancurkan tanah sepenuhnya. Beng! Suara yang sangat keras bergema di seluruh gua. Ketika seluruh kaki depan Zhan Ye menyentuh tanah, seluruh lantai batu bergetar hebat. Tak lama kemudian,
retakan mengejutkan muncul pada lapisan batu yang berlubang. Retakan ini menyebar ke struktur bagian dalam gua batu tetapi juga menutupi seluruh lantai gua, dengan cepat menghancurkan lantai. Beng beng beng. Gemuruh besar terdengar. Gua ini sudah lemah, jadi tidak mungkin bisa bertahan setelah Cap Zanye yang bermuatan. Ketika energi dari cap itu menyebar keluar, seluruh lapisan batu mulai runtuh dari tengah. Seluruh lantai hancur berkeping-keping. Tanpa penyangga, lapisan batu itu langsung jatuh ke jurang hitam yang besar. Han, pria. Kekacauan dan panggilan waspada memenuhi ruangan. Para pembunuh berada terlalu jauh di depan, sehingga ke-60 dari mereka terjatuh ke jurang yang dalam bersama dengan lantai saat jurang itu runtuh. Jurang itu adalah sarang ribuan kelabang yang tingginya ribuan kaki. Ada banyak sekali lipan berukuran lebih dari 10 meter tepat di tempat yang dijangkau cahaya Mosie sebelumnya, terlihat sedikitnya 9 lipan berukuran 1/10 kaki. Kita hanya bisa membayangkan berapa banyak lipan yang mensubscribe channel Novel Donghua dan tersisa di jurang itu. Sisi. Seketika, pekikan kelabang yang menusuk telinga pun mulai terdengar, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Serangan Zanye menyebabkan seluruh lapisan batu bagian atas runtuh. Suaranya saja sudah membuat takut ribuan kaki kelabang di bawahnya. Sian. Di tengah semua jeritan itu, tiba-tiba, terdengar jeritan kelabang yang sangat keras dan menakutkan. Di dasar jurang, aura serangga besar bergulung ke atas. Para iblis bermata hijau yang terlempar pertama kali mulai membusuk saat mereka jatuh karena aura serangga ini. Seperti suara daging yang dipotong, setelah aura serangga yang kuat naik ke atas, kilatan dingin yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di jurang yang gelap, dengan cepat naik seiring waktu. Dalam proses ini, para pembunuh dan hewan peliharaan jiwa yang belum jatuh ke dasar lubang tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Siiman. Jeritan tajam lainnya bergema di seluruh tempat. Kali ini, orang dapat dengan jelas melihat dua barisan sabit tajam yang berdiri tegak di dalam lubang, mencapai puncak dalam satu lompatan. Tiba-tiba muncul sebuah kepala besar, jelek, dan mengerikan. Di bawah kepala itu terdapat deretan kaki. Tubuhnya yang seperti ular menjulur jauh ke dalam kegelapan, seolah-olah binatang yang disangga ini memiliki panjang yang sama dengan jurang, dari bawah ke atas. 10.000 kaki kelabang. Teriak Litua tanpa ketenangan. Berdiri di dalam terowongan, dia menatap kaget ke arah kepala kelabang yang mengkhawatirkan itu. Babak 480, Zanye. Bagian 1. Kaki 10.000 kaki. Tubuh yang sangat mengerikan itu berada tepat di depan mata mereka. Jurang itu sangat besar, tetapi tampaknya telah diambil alih sepenuhnya oleh binatang besar ini. Ketika kelabang setinggi 10.000 kaki itu muncul, tubuhnya berputar. Hal ini menyebabkan seluruh jurang hitam seluas 100 meter itu diambil alih oleh kekuatan pengaduk yang mengerikan. Di tengah jurang terdapat sekitar 30 setan bermata hijau. Ketika setan bermata hijau ini jatuh, mereka mengangkat awan kabut darah yang besar. Setidaknya 10 setan bermata hijau tercabik-cabik ketika energi yang diangkat oleh kelabang setinggi 10.000 kaki itu mengenai mereka. Zanye berdiri di tepi jurang. Beruntung, Zanye tidak harus menahan kekuatan pengadukan dari kaki 10.000 kaki. Namun, di jurang itu, masih ada ribuan 1000 kaki 1000. Tidak peduli berapa kali Zanye menggunakan Broken Limb Rebirth, ia akan tetap dimakan hidup-hidup pada akhirnya. Sisi. Dengan kepalanya yang berdiri tegak di tengah sebagai timah, kaki 10.000 kaki menggunakan matanya untuk melirik setan di sisi gua. Beberapa iblis pembunuh bereaksi cukup cepat. Ketika tanah runtuh, iblis-iblis ini memanfaatkan kecepatan mereka untuk melompat cepat ke dinding gua, menghentikan jatuhnya mereka. Namun, dengan sangat cepat semua pembunuh iblis ini mengeluarkan lolongan menggigil. 100 meter di dalam kegelapan, sisi-sisi gua perlahan-lahan diserbu oleh sekumpulan tubuh kelabang. Mereka memenuhi hampir seluruh sisi gua, mata merah darah mereka menatap tajam ke arah setan-setan pembunuh itu. Mundurlah dari tempat terkutuk ini. Ekspresi Ling He tampak jelek. Kalau bukan karena reaksi cepat Raja Monyet Petir dan Badak Matahari berapi-api,
mereka pasti sudah jatuh ke dasar jurang ini juga. Dengan hanya 1000 kaki kelabang, Ling He bisa menangani situasi tersebut. Namun, dengan 10.000 kaki kelabang yang kejam, tinggal diam sama saja dengan mencari kematian. Mata merah terang dari kaki 10.000 kaki dengan cepat tertuju pada badak matahari berapi-api yang berlari di sepanjang sisi dinding batu. Sebagai tipe gelap, kaki 10.000 kaki sangat menentang organisme tipe terang. Jadi, saat badak matahari berapi-api berlari di sepanjang sisi untuk mencoba berlari kembali ke Ling He, mata kaki 10.000 kaki tertuju padanya. Si Huo, kepala kelabang 10.000 kaki sedikit menunduk. Saat berikutnya, ia melesat maju, dengan cepat melintasi celah dan menghantam ke arah badak matahari yang berapi-api. Beng! Seluruh gua jurang mulai berguncang hebat. Arden Sun Rhinoceros tidak punya waktu untuk menghindar. Sebelum terbanting selusin meter ke dalam gua, baju zirah fajarnya yang tebal langsung hancur di mana-mana. Si Huo, kaki 1010.000 kaki tidak pernah berencana untuk melepaskan Arden Sun Rhinoceros tahap ke-10. Sambil mengangkat kepalanya, ia dengan cepat mengumpulkan gumpalan asam hitam, menyemprotkannya ke arah lubang sedalam belasan meter yang diciptakannya. Racun kelabang hitam dengan cepat memenuhi seluruh area seluas 10 meter. Badak matahari yang bersemangat tidak punya waktu untuk bangkit sebelum tubuhnya juga terbakar seperti bebatuan di sekitarnya. Hei, hei, hei. Asap hitam mengepul, seluruh dinding tampak seperti lumpur yang tersapu oleh semburan air. Saat asam kuat mengalir ke bawah, seluruh dinding menunjukkan tanda-tanda terkorosi, hingga 100 meter ke bawah. Lapisan luar Arden Sun Rhinoceros dengan cepat larut dalam asam. Kehilangan perlindungannya, tubuhnya mulai membusuk sepenuhnya. Sisi. Suara-suara tajam terdengar, tanpa perlu serangan terakhir dari kaki 1010.000 kaki. 13 kaki 1000 fase ke-10 dengan panik berlari ke dinding yang terkorosi dan melahap hewan peliharaan terkuat itu tanpa menyisakan 1 ons pun. Serangan kelabang 10.000 kaki itu sangat tiba-tiba. Ling He tidak dapat bereaksi, dan hanya dapat menyaksikan badak matahari berapi-api tahap ke-10-nya ditelan hidup-hidup oleh kelabang-kelabang itu. Pukulan mental dari perjanjian jiwa yang hancur dengan cepat menyebar. Wajah Ling He langsung menjadi pucat pasi, saat dia memegangi dadanya dan menghirup udara. Lea Fei, Ling He tidak menyangka bahwa kelabang 10.000 kaki ini akan sekuat ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia memanggil Raja Monyet Petirnya kembali dan mengabaikan nyawa para pembunuh, melarikan diri kembali ke terowongannya bersama Raja Monyet Petirnya. Setelah membunuh makhluk terkuat di jurang Arden Sun Rhinoceros, mata 10.000 kaki 1000 dengan cepat tertuju pada mimpi buruk putih milik Cumu. White Nightmare baru saja terbang ke tepi gua. Ia mencoba menyelamatkan Zhan Ye yang terjatuh. Namun, ketika mata malaikat maut itu menatapnya, tubuh White Nightmare jelas menggigil. Ekor Mosie menggulung White Nightmare lagi, menarik White Nightmare dengan kuat ke dalam terowongan. Melihat kelabang 10.000 kaki mengawasi mereka, Mosie tidak berani ragu, berlari lebih jauh ke dalam terowongan sambil memegang White Nightmare. Kaki 1010.000 kaki melihat bahwa mimpi buruk putih telah pergi, tetapi ia tidak menerobos dinding batu untuk mengejarnya. Sebaliknya, matanya terkunci ke arah lain. Di arah ini, seorang wanita yang memancarkan niat membunuh dari setiap pori-pori tubuhnya berdiri di tepi jurang. Matanya menatap tanpa emosi ke arah kaki 1010.000 kaki. Kaki 1010.000 kaki juga merasakan aura kuat lawannya. Matanya yang merah darah menatap wanita yang tampak mungil itu dengan waspada. Yang sedang menatap kaki 1010.000 adalah tuan wanita yang telah selesai merawat lukanya. Awalnya dia berpikir bahwa Cumu dan Putri Jinrou tidak akan bisa melarikan diri lagi. Namun, dia tidak menyangka akan muncul kaki 1010.000 kaki fase ke-10 yang mencapai pangkat raja tingkat atas. Tuan perempuan itu memiliki kekuatan tingkat kaisar, tetapi dia sendiri bukan tahap ke-10. Kekuatannya lebih tinggi dari kelabang 10.000 kaki ini, tetapi untuk membunuhnya dan kemudian mengejar Cumu dan Putri Jinrou akan membutuhkan banyak waktu. Ditambah lagi, dia harus berhadapan dengan kelompok besar kelabang 1000 kaki itu juga. Akhirnya, niat membunuh yang kejam dari tuan wanita itu lenyap dalam sekejap,
karena tubuhnya kembali menjadi boneka yang tampaknya tidak berjiwa. Dia berbalik tanpa ekspresi, mengabaikan si kelabang 10.000 kaki yang melotot. Dengan sedikit amarah dan kebencian, dia melangkah lebih jauh ke dalam gua dan perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang terowongan. Setelah tuan wanita itu pergi, jeritan mengerikan masih bergema di dalam jurang. Suara-suara yang mengerikan itu adalah sisa-sisa terakhir dari para pembunuh. Selain kedua pemimpin, ke-30 pembunuh beserta hewan peliharaan jiwa mereka tidak berhasil keluar hidup-hidup, hanya meninggalkan bercak-bercak darah di sisi dan dasar jurang. Di terowongan gua yang lain, Mo Xie berlari dengan sekuat tenaga, diselimuti api kerajaan. Namun, dalam proses ini, kilauan tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pupil peraknya, membasahi jalan yang dilaluinya. Saat Mo Xie dan Zhan Ye pertama kali bertemu, Zhan Ye sangat lemah, cakarnya dapat dengan mudah merobek pertahanan Zhan Ye. Namun, Zhan Ye perlahan-lahan menjadi lebih kuat, dan bahkan terkadang bisa mengalahkannya saat kekuatannya meledak. Mendengar ini, Mo Xie sangat senang untuk Zhan Ye. Mo Xie, berhentilah sebentar, berhentilah berlari, mereka tidak mengejar kita, kita harus beristirahat sejenak, kata Li Tua kepada Mo Xie yang terus berlari tanpa henti. White Nightmare berubah menjadi bayangan iblis yang menghalangi jalan Mo Xie, memberi isyarat padanya untuk berhenti dan menghentikan larinya. Namun, Mo Xie tidak berhenti untuk apapun. Dia dengan mudah menghindari halangan White Nightmare, dan terus menyimak channel novel Donghua sambil berlari lebih dalam ke gua yang gelap gulita itu. Secara bertahap, cahaya api kerajaan Mo Xie menunjukkan jalan menuju jurang lain. Kali ini, Mo Xie akhirnya berhenti. Tubuhnya meluncur ke tepi jurang karena momentum, tetapi dia membiarkannya begitu saja. Dia berdiri tegak, namun menyendiri, di sisi jurang. Wuh. Mo Xie menundukkan kepalanya, dan mengeluarkan suara yang menyayat hati ke arah kedalaman jurang, seolah-olah dia sedang melepaskan sesuatu. Atau apakah dia menyampaikan sesuatu melalui gaung lubang itu? Suaranya memantul maju mundur melewati jurang, gua, terowongan, dan menolak untuk menghilang. Putri Jinrou dan Li Tua mendengar panggilan Mo Xie. Namun, saat mereka menyusul, Mo Xie sudah meringkuk diam-diam di tanah. Ekornya yang berlumuran darah terbuka untuk membiarkan Chu Mu berbaring di atasnya. Mo Xie memejamkan matanya, jelas terlihat bahwa dia sedang merasa sedih, dan dia tidak ingin memperhatikan orang lain. Li Tua melompat ke sisi Mo Xie dan ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berdiri dan menatap ke dalam jurang. Di jurang yang lain, kelabang sepanjang 1000 kaki dengan perut buncit perlahan menggeliat menuju tepi jurang. Ia baru saja menelan organisme sepanjang 3 meter, jadi ia perlu pergi ke tepi untuk beristirahat dan mencerna organisme hitam itu secara perlahan. Dengan cara ini, ia bisa tumbuh lebih kuat. Begitu sampai di tepi, kelabang sepanjang 1000 kaki itu meringkuk, dan bersiap untuk tidur siang yang dapat mencerna benda itu sepenuhnya di dalam perutnya. Namun, tidak lama setelah kelabang sepanjang 1000 kaki ini tertidur, perutnya yang panjang tiba-tiba menunjukkan gerakan yang tidak biasa. Sua! Tiba-tiba 2 bilah-bilah pedang melesat keluar dari dalam perut kelabang berukuran 1000 kaki itu. Cakar tinta menjulur keluar, saat cakar pengoyak surgawi merobek perut kelabang setinggi 1000 kaki ini. Diikuti oleh sosok hitam yang dengan cepat melompat keluar dari dalam perut. Si kaki 1000 yang tercabik itu menjerit kesakitan. Mata merahnya melotot keluar, saat ia menatap tak percaya pada binatang hitam seperti harimau yang sama sekali tidak terluka. Kelabang setinggi 1000 kaki itu yakin bahwa, saat menelan organisme itu, binatang itu penuh luka dan memar, dan tinggal satu napas lagi untuk mati. Bagaimana bisa ia keluar dari perutnya seperti itu? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.